Ada saatnya bersedih, ada saatnya berbahagia. Saat yang paling membahagiakan buat Ivan, personel grup musik Slank baru ia rasakan Jumat 9 April lalu. Masa pacarannya dengan gadis bernama Putri yang sudah dijalani selama 6 tahun, akhirnya sampai juga di pelaminan. Peristiwa itu berlangsung dengan adat Jawa di kediaman mempelai wanita. Dengan lancar dan khidmat, Ivan mengucap ijab kabul lalu memberikan mas kawin kepada mempelai wanita. Geram dan jengkel, itulah ekspresi yang secara spontan muncul saat penyanyi dangdut Iyeth Bustami diberitahu kalau dirinya kembali menjadi korban bulan-bulanan gosip. Pasalnya, ketenangan yang baru saja ia dapatkan kini lagi-lagi kembali terusik. Oleh karena itu, pelantun tembang Laila Canggung ini bertekad untuk mencari tahu siapa dalang di belakang semua ini. Saya yakin pasti ada seseorang di belakang semuanya ini. Dia hanya ingin menjatuhkan saya, membuat fitnah, mencemarkan nama baik saya. Saya yakin saya akan cari tahu siapa orang ini, siapa di belakang semuanya ini. Untuk memuluskan niatnya itu, kabarnya ia telah membentuk sebuah tim penyidik beranggotakan 5 orang anggota kepolisian. Dan konon kabarnya lagi, salah satu dari kelima tim penyidik tersebut berasal dari kepolisian di Raja Malaysia. Beneran nih kabarnya? Saya punya tim untuk menjaga saya. Ada deh. Masa sih saya nggak, kalau saya udah merasa takut, udah pasti dong saya ada pengawalan kemana-mana gitu. Di tengah pro dan kontra seputar goyang pinggul yang belakangan marak di berbagai event hiburan, pengusaha sekaligus pemusik Setiawan Jodi justru berani menggelar event budaya yang lebih heboh. Buktinya dalam acara yang diberi tajuk From Uzbekistan with Love itu, ada beberapa segmen tarian yang goyangannya lebih hot dari gaya ngebor Inul atau goyang patah-patah milik Anissa Bahar. Nggak takut nih terjerat undang-undang anti pornografi, Bang? Enggak lah, itu jangan terlalu, kalau kita mau jadi bangsa modern atau enggak, ya enggak gitu kan, ya enggak lah. Itu di sana kan kultur mereka. Kalau kita nanti mau pakai burganya kelihatan mata kita juga boleh saja. Itu orang kan merdeka. Manusia itu punya cita-cita. Dan cita-cita manusia itu merdeka. Yang penting keadilan yang bertegak. Mengenai latar belakang terpilihnya grup tari asal Uzbekistan ini, Jodi membantah kalau acara ini dibilang sebagai acara pelipur lara bagi Guru Soekarno Putra yang telah beberapa bulan ini ditinggal sang istri pulang kampung. Oh Mas Guru, aduh enggak lah, kasihan dia. Enggak, buat kita semua menyaksikan event kebudayaan. Pemirsa, saya awali hari ini dengan menyajikan beberapa kabar terbaru dari dunia selebriti. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Sekilas tidak ada yang berubah pada diri penyanyi bertubuh mungil Yuni Syara. Tapi kalau diperhatikan secara seksama, ia terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Tubuhnya semakin berisi, terutama pada bagian perutnya yang sedikit membuncit. Tidak hanya itu, wajahnya pun terlihat berseri-seri. Pertamanya sih tahunya masuk angin ya. Udah habis sekolah berapa biji. Terus mensnya harusnya 14 maju. Tanggal 20 saya masih nggak yakin. Pas tanggal 20 saya baru telepon ke Henry. Saya belum mens ya gitu. Terus ternyata ya udah kamu mau hamil kata gitu. Itu pertanyaan dia, mau hamil kata. Planning dulu lah kata gitu. Itu jawaban dia di telepon. Terus aku pulang sampai Jakarta di tes pack. Hasilnya positif. Kalau ia mengaku sedang bahagia, pasti karena calon bayi yang berada di dalam rahimnya. Iya pemirsa, sejak 2 bulan yang lalu, Yuni Syara dinyatakan telah berbadan 2. Impiannya untuk menimang buah cintanya dengan Henry Siahaan bakal terwujud. Kalau tidak ada halangan, 7 bulan lagi ia akan menghadirkan adik baru untuk Kevin, putra pertamanya. Kevin nomor 1, dia nomor 2. Dan kalau insya Allah nih November, 18 November atau 22 November. Persiapan untuk si calon bayi penting untuk dilakukan. Tapi bagi Yuni, yang lebih penting saat ini adalah menjaga kesehatan diri dan calon bayi dalam rahimnya. Henry nggak larang apa-apa sampai sekarang. Cuma sepatu. Sepatu nggak boleh satu. Iya. Ada saatnya bersedih, ada saatnya berbahagia. Saat yang paling membahagiakan buat Ivan, personel grup musik Slank baru ia rasakan Jumat 9 April lalu.
Masa pacarannya dengan gadis bernama Putri yang sudah dijalani selama 6 tahun, akhirnya sampai juga di pelaminan. Peristiwa itu berlangsung dengan adat Jawa di kediaman mempelai wanita. Dengan lancar dan khidmat, Ivan mengucap ijab kabul lalu memberikan mas kawin kepada mempelai wanita. Detik itu juga keduanya dinyatakan resmi sebagai suami dan istri. Berikut komentar orang-orang terdekat Ivan yang turut menjadi saksi atas peristiwa bahagia itu. Alhamdulillah. Akhirnya Slank melepas masa lajangnya kan. Udah nggak tersisa lagi. Nggak. Selamat buat Ivan dan Putri. Mudah-mudahan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan hidup baru ini bisa membawa banyak berkah buat kalian berdua. Ivan perawan terakhir di Slank yang akhirnya resmi jadi suami. Ya emang udah jodoh sih ya. Sempat putus, sempat pacaran sama yang lain segala, baliknya ke putri lagi. Ya, kalau gue pribadi gue alhamdulillah dia udah menikah. Kalau kata Ustadz, ini dia udah menjalankan sebagian dari ibadah. Kalau Anda lupa, kami ingatkan, wanita berwajah oriental ini adalah Bella Esperance Lee, seorang artis yang sempat mengukir popularitas di dunia film nasional pada tahun 80-an sampai awal 90-an. Ketika dunia perfilman mati suri, karir keartisan Bella yang berdarah Cina Prancis pun ikut-ikutan tenggelam. Beberapa kali ia merambah dunia sinetron, lalu menghilang bagaikan ditelan bumi. Baru pada peluncuran sebuah sinetron yang dibintangi oleh Agnes Monica, wajah Bella Esperance Lee yang sempat heboh dengan kabar pernikahan diam-diamnya kembali terlihat. Kemunculannya yang begitu tiba-tiba tentu saja mengundang tanya. Apalagi selama absen dari layar kaca, tidak pernah terdengar sedikit pun kabar mengenai kehidupannya. Kemana saja selama ini, Mbak? Saya lebih senang daerah yang alami. Jadi mungkin kalau dibilang menyendiri juga antara iya dan enggak. Pokoknya aku senang yang namanya pegunungan. Rasanya lebih damai ya daripada di kota. Kota terlalu banyak polusi, terus merusak kesehatan, rokok sana, rokok sini, dan aku nggak betah. Akhirnya toh ia tidak tahan juga 2 tahun lamanya bersembunyi di pegunungan. Kalau akhirnya ia memutuskan untuk turun gunung dan kembali berakting, karena ia punya alasan yang cukup kuat. Ya karena tawarannya itu bukan antagonis lagi. Jadi selama ini yang datang ke saya kan antagonis terus. Saya ingin menunjukkan bahwa saya juga mampu lebih dari itu. Makanya pilihnya peran yang kalem ini. Bagi artis Rina Hasyim, keputusan meninggalkan tanah kelahiran dan mengadu nasib di Jakarta mungkin merupakan tindakan nekat. Tapi justru itulah awal kesuksesan Rina di dunia hiburan yang mampu menghasilkan kisah-kisah menarik dan warna-warni di dalam kehidupannya. Itulah pemirsa sedikit cerita tentang Rina Hasyim. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan segmen flashback berikut ini. Tanggal 29 April nanti, Rina Hasyim genap berusia 57 tahun. Di usianya yang sudah lewat separuh abad, ibu 3 anak ini masih tampak energik dan yang patut dicatat, sampai kini ia masih eksis dan tetap konsisten menjalani profesinya sebagai artis. Padahal tidak pernah terlintas di benaknya bila ia di kemudian hari akan menjadi seorang artis terkenal. Jadi mereka bilang, Rin, lu main film aja. Nggak punya cita-cita, tapi saya paling hobi dulu nonton film India. Jadi kalau yang namanya cita-cita main film itu sama sekali nggak ada di benak saya. Apa yang dikatakan teman-temannya itu sebenarnya bukan tanpa landasan. Soalnya di lingkungan pergaulannya semasa remaja, Rina memang dikenal sebagai gadis lincah, pandai bergaul, dan memiliki bakat seni yang lumayan bagus. Saya ikut main band pada zaman saya masih SD. Orang tua saya belikan saya alat band, namanya dulu Dara Kusuma. Kemudian ada lagi bandnya namanya Diskonita. Keberanian melawan itu biasanya muncul begitu saja tanpa ia rencanakan. Tindakan itu dilakukan Rina lebih karena dorongan untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan gejolak jiwanya yang menyukai tantangan. Saya nggak peduli dengan omongan orang. Semakin saya dapat tantangan, semakin saya berusaha untuk maju. Itu saya dulu. Saya pikir orang ngomongin saya bodo amat. Nanti lu lihat gue siapa, gitu. Bagi orang tua Rina, pasangan John Hasyim dengan Pauline Onda
Sifat perlawanan putri sulungnya itu kadang mereka rasakan juga. Maka tidak heran jika keduanya kemudian menerapkan aturan ketat dan keras disertai hukuman jika dilanggar. Pada waktu umur-umur remaja itu, saya pernah digundul di rambut.